Bapak dan Ibu, salam dan bahagia. Kali ini kita akan membahas modul 2, anak dengan hambatan penglihatan. Simak baik-baik ya, jangan lupa untuk memperhatikan setiap penjelasan dengan baik. Baiklah, untuk pendidikan anak dengan hambatan penglihatan akan ada 4 KB yang akan kita bahas. Yang pertama, konsep dasar penglihatan. Yang kedua, program kebutuhan khusus Braille dan teknologi asistif. Dan yang ketiga, program kebutuhan orientasi mobilitas sosial dan komunikasi atau OMSK. Dan yang terakhir, pembelajaran bagi anak dengan hambatan penglihatan. Adapun dalam pembahasan tersebut masing-masing memiliki capaian pembelajaran yang akan kita bahas dalam konsep penjelasan berikut ini. Untuk konsep dasar hambatan penglihatan, adapun capaiannya yaitu mahasiswa dapat menjelaskan pengertian hambatan penglihatan dengan baik. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan klasifikasi hambatan penglihatan. Yang ketiga, mahasiswa dapat menjelaskan faktor penyebab hambatan penglihatan. Yang keempat, mahasiswa dapat menjelaskan karakteristik hambatan penglihatan. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat menjelaskan kebutuhan khusus hambatan penglihatan. Sedangkan untuk kebutuhan khusus Braille dan teknologi asistif, ada 5 poin yang akan dibahas, yaitu mahasiswa dapat menjelaskan sejarah Braille. Yang kedua, mahasiswa dapat membaca dan menulis Braille bahasa Indonesia. Yang ketiga, mahasiswa dapat membaca dan menulis Braille matematika. Yang keempat, dapat membaca dan menulis Braille Arab dengan baik. Dan yang kelima, mahasiswa dapat membaca dan menulis Braille dengan menggunakan perangkat komputer pendukung. Lalu, untuk program kebutuhan orientasi mobilitas sosial dan komunikasi akan ada 4 pembahasan, yaitu mahasiswa dapat menjelaskan hakikat orientasi dan mobilitas, mahasiswa dapat mempraktikkan teknik pendamping awas dan melindungi diri dengan baik, mahasiswa dapat mempraktikkan teknik berpergian dengan tongkat dengan baik, dan yang terakhir, mahasiswa dapat menjelaskan kemampuan sosial dan komunikasi anak dengan hambatan penglihatan. Untuk yang terakhir, pembelajaran bagi anak dengan hambatan penglihatan, mahasiswa dapat menjelaskan prinsip pembelajaran bagi anak dengan hambatan penglihatan, mahasiswa dapat mendeskripsikan pengembangan konsep pada anak dengan hambatan penglihatan, mahasiswa dapat mendeskripsikan strategi pembelajaran bagi anak dengan hambatan penglihatan, dan yang terakhir, mahasiswa dapat mendeskripsikan pengembangan perangkat pembelajaran bagi anak dengan hambatan penglihatan. Baiklah, kita akan masuk pada bahasan yang selanjutnya, yaitu konsep dasar hambatan penglihatan. Apa itu hambatan penglihatan? Hambatan penglihatan adalah seseorang yang tidak dapat menggunakan penglihatannya untuk pendidikan, sehingga ia memerlukan pendekatan dan metode khusus serta alat bantu yang dimodifikasi ataupun alat bantu khusus yang tidak digunakan oleh anak-anak awas. Sedangkan klasifikasi hambatan penglihatan yaitu hambatan penglihatan ringan atau defective vision, hambatan penglihatan setengah berat atau partial sighted atau low vision, dan yang terakhir hambatan penglihatan berat atau totally blind. Sedangkan faktor penyebab ketunanetraan secara umum meliputi faktor keturunan atau internal, penyakit, dan kecelakaan atau eksternal. Faktor keturunan merupakan faktor penyebab tunanetra yang lebih sering terjadi dibanding faktor penyakit dan kecelakaan. Sedangkan karakteristik dari anak dengan hambatan penglihatan adalah curiga pada orang lain, mudah tersinggung, ketergantungan kepada orang lain. Dan adapun kebutuhan khusus bagi penyandang hambatan penglihatan yaitu program pendidikan khusus atau POKSUS, yaitu orientasi mobilitas sosial dan komunikasi. Poin kedua yaitu program kebutuhan khusus Braille dan teknologi asistif. Adapun pembahasannya adalah sejarah Braille. Seorang cendekiawan tunanetra Jepang pada abad keempat mengukir huruf-huruf pada kayu dan mendirikan sebuah perpustakaan yang cukup besar untuk menghimpun karya-karyanya menurut Tarsidi tahun 1988. Berikut akan kita tunjukkan bagaimana bentuk-bentuk tulisan Braille dalam bentuk huruf alfabet, angka, maupun tulisan Arab. Berikut adalah tulisan Braille dalam alfabet yang bisa kita pelajarin bersama. Untuk huruf A sampai Z kita hafalkan dulu,
Lalu untuk huruf K sampai T akan kita tunjukkan di angka atau titik ketiga, sama untuk semua hurufnya. Demikian belajar dengan mudah Braille alfabet. Sedangkan untuk angka, teman-teman bisa menambahkan bentuk dari angka atau titik ke-3, 4, 5, 6 dilanjutkan dengan huruf A sampai J. Dari huruf A itu akan membentuk angka 1, huruf B membentuk angka 2, dan seterusnya. Dan ini adalah tulisan Braille untuk huruf Arab. Teman-teman bisa mempelajarinya ya untuk huruf Arab ini ya. Semoga berhasil. Lanjut, untuk program kebutuhan orientasi mobilitas sosial dan komunikasi atau yang disingkat dengan OMSK, ada 4 capaian pembelajaran yang harus kita kuasai. Yang pertama yaitu orientasi dan mobilitas. Apa itu orientasi dan mobilitas? Orientasi adalah proses penggunaan indera-indera yang masih berfungsi untuk menetapkan posisi diri dan hubungannya dengan objek-objek yang ada dalam lingkungannya. Sedangkan mobilitas adalah bagaimana ia dapat melakukan gerak dan berpindah dari satu posisi dirinya semula ke posisi objek yang dikehendaki dengan selamat. Sedangkan teknik pendamping awas dan melindungi diri adalah teknik dasar untuk mendampingi awas, membuat kontak, cara anak dengan hambatan penglihatan memegang pendamping awasnya, dan posisi anak hambatan penglihatan dengan pendamping. Sedangkan teknik melindungi diri adalah teknik melewati jalan sempit, mendampingi, menarik ke belakang lengannya yang dipegang anak dengan hambatan penglihatan ke sebelah dalam. Tunanetra memberikan respon dengan meluruskan tangannya dan memegang. Dan apabila pendamping kembali pada posisi biasa, yaitu mengembalikan posisi lengannya seperti biasa. Selanjutnya, dengan bepergian menggunakan tongkat. Teknik menyilang tubuh atau teknik diagonal. Dengan teknik diagonal ini, anak dengan hambatan penglihatan dapat menyelamatkan sebagian dari tubuhnya dan bila menemui halangan dapat tersentuh serta tidak mengganggu orang lain. Dalam hal ini, guru atau instruktur orientasi dan mobilitas harus selalu memperhatikan teknik memegangnya. Kalau memegangnya dengan ujung atau tip terlalu keluar, ke samping, dan terlalu ke dalam, ini adalah satu kesalahan yang segera harus diperbaiki. Kemampuan komunikasi sosial dan komunikasi. Keterampilan sosial merupakan keterampilan yang berhubungan dengan aktivitas seseorang sehari-hari, baik dilakukan untuk dirinya maupun dilakukan untuk orang lain dan lingkungan. Keterampilan komunikasi secara ekspresif bagi orang awas bisa dipelajari secara insidentil atau tidak disengaja sejak anak itu lahir dan tetap dapat menggunakannya. Komunikasi yang ekspresif dari seorang akan lebih disenangi oleh lawan komunikasinya sehingga tujuan komunikasi tersebut akan lebih memungkinkan tercapai tujuannya. Dan poin terakhir yaitu pembelajaran anak dengan hambatan penglihatan. Adapun capaian pembelajaran yang dibahas yaitu prinsip pembelajaran. Pembelajaran bagi anak dengan hambatan penglihatan perlu memperhatikan sejumlah prinsip berikut, yaitu prinsip individual, prinsip kekonkretan atau pengalaman penginderaan, prinsip totalitas, dan prinsip aktivitas mandiri menurut Nurjana tahun 2009. Sedangkan pengembangan konsep adalah proses penggunaan informasi sensori atau sensory information untuk membentuk suatu gambaran ruang atau space dan lingkungan menurut Juang Sunanto tahun 2003. Sedangkan strategi pembelajaran adalah pada dasarnya pendayagunaan secara tepat dan optimal dari semua komponen yang terlibat dalam proses pembelajaran yang meliputi tujuan, materi pembelajaran, media, metode, siswa, guru, lingkungan belajar, dan evaluasi sehingga proses pembelajaran tersebut berjalan dengan efektif dan efisien. Dan capaian pelajar terakhir yaitu adalah pengembangan perangkat. Pengembangan perangkat pembelajaran adalah serangkaian proses atau kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan suatu perangkat pembelajaran berdasarkan teori pengembangan yang telah ada. Demikian sedikit pembelajaran tentang bagaimana modul 2. Ucapkan terima kasih, sampai jumpa.